Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan kembali soal-soal mengenai keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 298 tahun 2017 tentang pedoman penyuluh agama Islam non-PNS. Silakan Bapak Ibu melihat video-video yang lain pada playlist channel ini. Di mana ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Silakan memberikan kritikan dan saran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Penyuluh agama Islam non-pegawai negeri sipil merupakan mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan A. Masyarakat madani, B. Masyarakat aman, C. Masyarakat tenang, D. Masyarakat Islam yang taat beragama dan sejahtera lahir batin. Penyuluh agama Islam non-PNS merupakan mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan D. Masyarakat Islam yang taat beragama dan sejahtera lahir dan batin. Soal nomor 2. Para pemuka agama Islam diangkat dengan surat keputusan Menteri Agama tanggal 18 Juni 1951 nomor K/1/9395 menjadi guru agama honorer ataupun GAH dengan tugas bekerja memberikan penyuluhan selain di masyarakat juga di panti sosial serta lembaga pemasyarakatan. Pada tahun berapakah diangkatnya pemuka agama Islam menjadi GAH? A. Pada tahun 1950, B. pada tahun 1951, C. pada tahun 1952, D. pada tahun 1953. Jawaban yang tepat adalah pada tahun 1951. Soal yang ketiga. Karena program penyuluhan ini lebih memberikan nilai ketahanan mental dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, baik bagi anggota masyarakat maupun segenap aparatur negara yang beragama Islam. Program penyuluhan agama Islam sangat digalakkan setelah terjadinya A. G30 SPKI, B. Penjajahan Belanda, C. Penjajahan Jepang, D. Pasca kemerdekaan. Program penyuluhan agama Islam sangat digalakkan setelah terjadinya AG30 SPKI. Soal keempat. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 79 tahun 1985, para pemuka agama Islam dan para guru agama honorer
yang memberikan bimbingan kepada masyarakat diangkat oleh pemerintah negara sebagai penyuluh agama honorer. Kepada mereka diberikan uang ikatan silaturahmi berupa honorarium yang tidak besar menurut ukuran nilai pada zamannya. Pada tahun berapakah itu? A. Pada tanggal 7 Oktober 1985, B. Tanggal 8 Oktober 1985, C. Tanggal 9 Oktober 1985, D. Tanggal 10 Oktober 1985. Maka jawaban yang tepat adalah tanggal 10 Oktober 1985. Nomor 5. Dalam rangka penguatan penyuluh agama diterbitkan Surat Keputusan Menteri Agama dengan KMA nomor 164 tahun 1996 tentang honorarium penyuluh agama. Berdasarkan KMA ini, penyuluh agama juga berasal dari non-Islam, yaitu A. Tanggal 26 April 1996, B. Tanggal 25 April 1996, C. Tanggal 24 April 1996, D. Tanggal 23 April 1996. Maka jawaban yang tepat adalah honorarium KMA 1996 pada tanggal 26 April 1996. Jawabannya A. Soal nomor 6. Ajaran agama harus dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal saleh guna tercapainya kesejahteraan jasmani dan ketenteraman rohani. Narasi yang sesuai dalam Keperdian Bimas Islam nomor 298 tahun 2017 adalah A. Agama merupakan motivator pembangunan, B. Agama merupakan petunjuk ibadah, C. Agama merupakan dasar akidah, D. Agama merupakan sesuatu yang penting. Menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat amal saleh adalah A. Agama merupakan motivator pembangunan. Soal nomor 7. Merupakan sarana dan modal melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai pendorong, dan alat utamanya adalah ajaran agama yang dapat memotivasi masyarakat untuk berlomba dalam beramal saleh, membangun bangsa dan negara. Adalah A. Media penyuluhan agama Islam, B. Penyuluhan agama Islam, C. Media penyuluhan, D. Penyuluhan agama. Merupakan sarana dan modal melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Maka yang benar adalah A. Media penyuluhan agama Islam. Soal ke-8. Sasaran penyuluhan agama Islam adalah masyarakat Muslim Indonesia, baik A. Kaya maupun miskin, B. Tua maupun muda, C. Besar maupun kecil, D. Di pedesaan maupun di perkotaan. Sasaran penyuluhan agama Islam adalah masyarakat Muslim Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Jawabannya adalah D. Kalau ada masukan dan saran, silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar. Nomor 9. Sekelompok orang atau beberapa anggota masyarakat yang dikelompokkan oleh penyuluh agama untuk menjadi sasaran bimbingan dan penyuluhan agama secara kontinu dan terencana dinamakan sekelompok orang. Maka jawabannya adalah A. Kelompok binaan, B. Kelompok sasaran, C. Kelompok bimbingan,
di kelompok belajar. Sasaran bimbingan dan penyuluhan agama secara kontinu dan terencana dinamakan dengan A. Kelompok binaan. Soal nomor 10. Kondisi harmonis yang terwujud di dalam masyarakat Indonesia, baik internal dan eksternal umat beragama, dinamakan A. Harmonis, B. Rukun, C. Akrab, D. Kondusif. Kondisi harmonis yang terwujud di dalam masyarakat Indonesia, baik internal ataupun eksternal umat beragama, dinamakan A. Harmonis, B. Rukun, C. Akrab, D. Kondusif. Jawaban yang tepat adalah rukun, kondisi harmonis. Rukun, kondisi harmonis yang terwujud di dalam masyarakat Indonesia. Soal ke-11. Kondisi terpenuhinya aspek material, non-material, dan spiritual pada masyarakat Muslim Indonesia adalah A. Bahagia, B. Sejahtera lahir dan batin, C. Spirit, D. Bagus. Kondisi terpenuhinya aspek material, non-material, dan spiritual pada masyarakat Muslim Indonesia adalah B. Sejahtera lahir batin. Soal ke-12. Proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan khusus agar individu tersebut dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dinamakan A. Bimbingan belajar, B. Bimbingan agama Islam, C. Bimbingan khusus, D. Bimbingan umum. Proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam namanya adalah B. Bimbingan agama Islam. Nomor 13. Proses perubahan perilaku agar sesuai dengan ajaran Islam yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi, baik secara lisan, tulisan, peragaan, maupun pendampingan kepada kelompok binaan sehingga memunculkan pemahaman yang sama, pengetahuan, dan kemauan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial keagamaan adalah A. Penyuluhan belajar, B. Penyuluhan agama Islam, C. Penyuluhan khusus, D. Penyuluhan umum. Proses pengubahan perilaku agar sesuai dengan ajaran Islam yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi baik secara lisan, tulisan, atau peragaan. Namanya adalah B. Penyuluhan agama Islam. Soal 14. Pendekatan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan agama Islam dalam kurun waktu tertentu dinamakan A. Strategi penyuluhan belajar, B. Strategi penyuluhan agama Islam, C. Strategi penyuluhan khusus, D. Strategi penyuluhan umum. Yang tepat adalah pendekatan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan agama Islam dalam kurun waktu tertentu. B. Strategi penyuluhan agama Islam.
Soal ke-15. Acuan umum dalam melaksanakan pembelajaran. Acuan umum dalam melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan agama di bidang keislaman dan pembangunan bagi aparat Kementerian Agama, pemerintah daerah maupun masyarakat secara umum, pedoman PAI non-PNS bertujuan untuk kecuali A. Menjadi acuan umum, B. Standarisasi penyelenggara, C. Internalisasi, D. Stakeholder. Acuan umum dalam melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan agama di bidang keislaman dan pembangunan bagi aparat Kementerian Agama, pemerintah daerah maupun masyarakat. Secara umum, pedoman PAI non-PNS bertujuan untuk D. Stakeholder. Wallahu a'lam bishawab. Sekian beberapa soal dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal Bapak Ibu dalam menghadapi tes seleksi P3K nantinya. Di mana ada kekurangan, kesalahan, kesilapan baik pada video ini maupun pada video yang lain, kami mintakan banyak kemaafan. Kemudian silakan Bapak Ibu share video ini kepada kawan-kawan grup di WhatsApp. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kiranya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.